kita ada di perpus nih, tapi mereka sibuk masing-masing. Kita tanya mereka ngapain aja. Ayo, kamu lagi ngapain? Aku lagi lihat kampanyenya Anies. Anoki, kamu lagi ngapain? Hai, aku lagi lihat kamu main Prabowo nih, joget-joget. Oke, terakhir Yansen, kamu lagi lihat apa? Aku lagi lihat berita kampanye Ganjar nih. Oke. Pak, Aku aja. Sini, Pak, sini aja. Halo, sini. Sini, Pak. Sini, Pak. Selamat siang semuanya. Kami bersilaturahmi dengan para rakyat untuk meminta doa untuk kami menjalankan amanah. Kami juga bersolawat dengan para santri di sini. Semoga bisa menjadi berkah bagi kita semua. Apa yang salah dengan joget? Apa yang salah dengan gembira? Boleh tidak masyarakat hidup dengan sejahtera? Boleh. Boleh tidak masyarakat hidup dengan bahagia? Boleh. Boleh tidak masyarakat hidup dengan gembira? Boleh. Hidup rukun bersama tetangga. Mari kita saling menyapa. Kalau ada orang yang menjelekkan kita jogetin aja. Ya, kami dengan revolusi cinta, jika tadi dikatakan seperti ini adalah metal atau menang total, tetapi kami diberi pelajaran oleh teman-teman dari kalangan orang tuli bahwa I love you, yang berarti mereka meminta kebebasan dalam segala aspek. Salam nomor 3. Di channel matematik, hari ini kita akan membahas mengenai Pemasaran politik. di segmen pertama di pagi hari, kita kedatangan tamu, ada Bapak Anoki. Di sini kita akan membahas mengenai pandangan pemilu tahun 2024 kemarin nih. Dan nanti juga ada segmen siang yang akan dibintang tamu oleh Bapak Yansen, yaitu pandangan politik dari zamannya Habibie dan juga zaman Prabowo dan ketiga kandidat lainnya. Kembali lagi di channel Matematik, Mata-Mata Politik. Kembali lagi sama aku Luis, Aku Ana. Di sini kami kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Kira-kira siapa tuh, Nak? Siapa ya? Mari kita perkenalkan diri dia sendiri. Jadi yang di sebelah kami adalah Bapak Anoki. Katanya sih dia suka dengan politik, tapi nggak tahu ya kebenarannya gimana. Lebih baik kita tanya langsung yuk ke Pak Anoki. Halo semuanya. Terima kasih sudah undang saya di sini ya. Ya, jadi hari ini kita bakal bahas apa? Oke, jadi kita di sini bakal bahas tentang teori pemasaran politik, terutama yang ada di Indonesia. Menurut Bapak, gimana nih pemasaran politik yang ada pada akhir-akhir ini? Kan akhir-akhir itu kan ada pemilu tuh, ada Prabowo, ada Anies, ada siapa lagi satu? Ganjar. Menurut Bapak gimana tuh strategi pemasaran mereka bertiga? Mungkin ini semua berdasarkan pandangan saya pribadi aja ya. Kalau menurut saya sendiri dari Pak Prabowo dulu ya. Kalau dari Pak Prabowo, menurut pandangan saya sendiri itu secara pemasaran politik dia lebih mengarah ke modern. Jadi dia tuh membuat segmen pemasaran politik dia tuh jelas, terutama ke anak-anak Gen Z. Benar sih ya, benar ya. Iya ya, Soalnya kita juga lihat ada joget-joget gemoy gitu ya. Iya. Nah, itu betul banget.
Mereka kan biasanya di YouTube, ada di TikTok, Iya. Instagram. Khususnya platform TikTok itu sih. Iya. Dia gunakan platform TikTok itu untuk pasarin politik dari tarian gemoynya itu. Kayak pasti semenjak pemilu kemarin, wah scroll TikTok isinya kan Pak Prabowo yang Iya. nari-nari gitu kan. Kita sampai joget-joget juga tuh. Iya. Gimana yang lagi? Tet, 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 tet. Ya, yang gitu lah ya. Ya, karena mungkin juga waktu pemilihan kemarin kan lebih banyaknya anak-anak remaja yang udah bisa mulai memilih gitu. Dan di riset juga kan bilang kalau misalkan Pak Prabowo ini presiden yang dipilih paling banyak ya di dunia. Oh iya, Iya. tadi ada juga di datanya Volkatif, akun Instagramnya Volkatif, kalau presiden itu, kalau Pak Prabowo itu presiden paling banyak dipilih sama masyarakat 96,2 miliar, Ya. mengalahkan Joe Biden sama Joko Widodo. Betul. Donald Trump juga ya. Iya. Ya. Itu kan karena dia kan membangun image dia Nah, di depan itu. masyarakat juga ya. Jadi bisa dibuktikan kayak pemasaran politik Pak Prabowo ini berhasil gitu. Iya, betul. Segmennya tuh kena. Iya, Situ. apalagi dia anak-anak muda zaman sekarang ya, Iya. yang pastinya main medsos. Benar banget. Nah, selanjutnya mungkin Pak Ganjar ya. Iya. Kalau Pak Ganjar sendiri, kalau berdasarkan pandangan saya pribadi, dia lebih memasukkan politiknya ke orang-orang yang apa ya, bisa dibilang menengah ke bawah sih. Iya. Jadi kayak memasukkan politiknya dia lebih kayak ke orang-orang yang Ke rakyat gitu ya. iya, dia lebih mendekatkan pada rakyat-rakyat kecil, rakyat yang pokoknya yang ada di desa-desa dan lain-lain gitu. Bahkan sampai kampanye politik kemarin juga dia bikin slogan apa Oh, namanya? metal Metal ya. Itu. Punya arti lain kan metal itu? Iya. Menang total. Iya. Nah, cuma kemarin dia di masalah politik itu ngejelasin kalau ini tuh artinya kayak menyuarakan orang-orang yang tuli ya. Oh. Tuli. Oh, yang kesetaraan itu ya? Iya, dia ada artinya I love you kalau nggak salah. Oh, iya. Bukan I love you tuh. Ah, Eh. itu nggak dibalaskan. Oh gitu. Oke. Jadi kalau yang Ganjar ini menurut Bapak Anoki lebih pluralis dan lokal gitu ya, melokal. Ya, benar banget. Gitu. Dia kan juga sering ke masyarakat yang di Jawa Tengah khususnya ya? Iya. Ya, benar banget. Nah, mungkin yang terakhir Pak Anies ya. Pak Anies, kalau dari pandangan saya sendiri sih, Pak Anies ini memasukkan politiknya lebih ke ranah keagamaan ya. Oh iya, tuh. Jadi ini balik lagi ini semua berdasarkan pandangan pribadi saya sendiri aja, apa yang saya lihat di pemilu kemarin gitu. Karena dari yang kemarin Pak Anies tuh dia lebih kayak segmennya ke ranah-ranah ya keagamaan, khususnya Muslim gitu. Ya, dia sempat mendatangi pesantren, datangi ulama-ulama mungkin ya. Jadi ya ranahnya mungkin masalah politiknya lebih keagamaan sih, Pak Anies sendiri gitu. Iya, di medsos juga bertebaran video-video dia ya. Iya, benar. Mungkin sampai yang kontroversial juga ada ya dari perkataannya. Kemarin tuh sempat lihat ada live TikTok juga ya. Oh iya, kita TikTok benar. Gunain platform TikTok juga buat pemasaran politiknya gitu ya. Sama siapa ya, dia ada 2 orang. Pokoknya ada satu lagi aktor politik juga, cuman ya jadi lebih kayak ngedukung masalah politiknya gitu. Jadi dia live-nya nggak cuma sendiri gitu. Berarti dari ketiga itu sekarang ini ya, memainkan media sosial banget ya? Iya, Karena kan sekarang Gen Z itu mainnya media sosial gitu. betul banget. Jadi masalah politik pemilu kemarin itu lebih semuanya ranahnya ya Gen Z. Iya, lebih menyesuaikan ya. Iya, benar banget. Jadi di kesempatan kali ini yang bisa kita tangkap dari Pak Anoki ini berarti melihat bahwa citra itu diciptakan melalui penggunaan kesan yang tervisualisasikan. Ya, betul banget. Ini ada teorinya nih, kalau menurut bukunya Cat tahun 2004, judulnya tuh Handbook of Political Communication Research, itu juga membahas mengenai pemasaran kampanye politik kayak gini. Nah, dalam bukunya itu juga dia menceritakan kalau impresi itu menjadi bagian yang sangat penting dari pemasaran. Karena impresi itu yang akan dilihat oleh orang-orang. Sama kayak tadi dari 3 kandidat itu kan ya, mereka punya impresi yang berbeda-beda.
Iya betul banget. yang menjadi ciri khas mereka masing-masing. Iya betul banget. Kalau dibahas melalui teori yang lebih dalam tentunya. Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Anoki telah bersedia menjadi narasumber di segmen pagi hari ini. Sama-sama. Dan untuk kalian jangan lupa nanti kami juga ada segmen siang nih. Itu juga pada segmen yang matematik ini, oke? Jangan lupa untuk kembali lagi ke channel ini untuk nonton kami. Bye bye. Bye. Balik lagi di scene selanjutnya. Karena udah siang hari nih, sudah berganti cuacanya, kita juga ada berganti kedatangan tamu yang lain. Di sini ada Bapak Yansen. Jadi Bapak Yansen ini kurang lebih sama seperti Bapak Anoki yang sebelumnya. Dia itu menyukai politik-politik gitu. Tapi kalau boleh tahu lebih dalam nih Pak, kira-kira Bapak ini sudah mengikuti politik dari tahun kapan? Kalau saya itu mengikuti politik itu dari tahunnya Pak Habibie ya, karena saya ini dulu lahir pas Gen 30 SPKI itu seminggu setelah Gen 30 SPKI. Oh, Lama jadi juga ya, Pak? iya agak lawas-lawas gitu ya Pak ya? Iya. Jadi kan Bapak kan udah lama nih ngikutin politik nih. Bapak merasakan perbedaan nggak sama strategi kampanye politik dari zaman itu sama yang 2024 ini gitu? Kalau itu pasti merasakan sekali ya perubahannya. Apa tuh? Kalau untuk zaman dulu, salah saya zamannya Pak Habibie itu dia kayak, karena itu habis setelah reformasi kan, berarti kita jadi lebih bebas untuk menyampaikan pendapat kita tentang siapa yang mau dipilih, walaupun ya si Pak Habibie itu dia naik, diangkat, bukan dia dipilih secara langsung gitu. Kalau zaman dulu berarti masih pakai medianya koran gitu ya Pak ya, media cetak? Zaman dulu ya kita pakai koran, kita tempel poster, ada bendera-bendera juga, terus ada penyampaiannya juga secara dari mulut ke mulut gitu. Oh, berarti media massa dan juga secara langsung ya Iya. dengan masyarakat. Iya. Langsung dengan masyarakat. Beda sama sekarang gitu ya Pak yang kayak pakai media sosial gitu. Beda, karena dulu kita belum ada media sosial gitu ya, belum ada media sosial, belum ada HP, ada telepon rumah, dan itu yang punya juga beberapa lah dari sekian banyak orang gitu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih caranya mereka yang ingin berkampanye itu menarik audiens, menarik masyarakat supaya memilih gitu? Kalau untuk menarik audiens menurut saya ya, pasti setiap partai itu kan mempunyai Koalisi. pemenangnya sendiri ya, kayak contohnya PDIP, dia kan pasti peminatnya banyak tuh untuk mengikuti Bapak Soekarno, kan pasti dia mengikuti terus juga untuk Golkar dulu pas zamannya Pak Soeharto kan pasti banyak pengikutnya tuh, dan pasti menang Golkar karena di setiap partai tuh pasti mereka ada pengikutnya dan ada tokoh-tokoh yang mereka sukai gitu. Jadi pasti saya lebih suka ke arah Golkar nih daripada PDI aku nggak suka gitu. Kalau dari strategi marketingnya, strategi pemasarannya sendiri nih, yang paling benar-benar kerasa perbedaannya itu gimana? Kalau dari sisi pribadi, individu dari setiap kandidatnya ini. Kalau zaman dulu sama yang sekarang tuh. Kalau zaman sekarang tuh lebih mengikuti tren ya kali ya, karena zaman sekarang tuh lebih banyak anak-anak muda yang biasa disebut oleh Gen Z ya, Gen Z. Nah itu jadi kalau sekarang Pak Prabowo dan lain itu mereka pasti berjoget-joget dan membawakan candaan-candaan gitu kan, apa-apa yang disukai oleh kaum muda gitu. Kalau Humor ya? iya humornya. Masyarakat humornya. Iya. Kalau untuk zaman dulu tuh lebih ke arah serius gitu ya. Kita dipaksa untuk berpikir keras apa yang mau kita pilih, apa yang mau kita sampaikan, dan siapa yang juga yang akan menang gitu untuk kedepannya gitu. Walaupun ya saat Pak Soeharto yang menang juga tetap Soeharto gitu. Berarti zaman dulu tuh lebih benar-benar melihat sisi politiknya Iya, ya. melihat sisi politiknya dan bukan tanpa adanya humor, karena politik itu serius, bukan untuk Iya. bercandaan gitu. Berarti kalau sekarang pemasarannya lebih menyesuaikan humor ya. Iya, untuk lebih menarik menyesuaikan humor. perhatiannya Iya. gitu ya. Sendiri kira-kira lebih efektif strategi kampanye yang zaman dahulu atau yang zaman sekarang nih? Wah, untuk itu tergantung dari perspektif kita sendiri ya, karena kan zaman pasti berubah dan cara penyampaian kita dan itu pasti berubah kan. Dari apa sih yang kita inginkan dari setiap zaman-zaman yang sudah kita lalui itu. Ada dampak dari globalisasi juga, dampak dari barat dan timur pasti masuk ke kita, dan kita menyaring apa sih yang sedang booming atau sedang tren di tahun itu gitu. Berarti tergantung tujuannya juga ya. Iya, Karena kalau dulu tergantung kan lebih benar-benar kental politiknya. Iya. Kan kalau sekarang kan lebih menargetkan
masyarakat, Audience, ya ya. masyarakat pada selera humor mereka Ya. seperti di media sosial gitu ya. Ya, Berarti strategi pemasaran itu tanpa disadari membentuk opini publik gitu ya Pak ya? Ya. Membentuk opini di masyarakat, bagaimana masyarakat itu melihat beberapa kandidat ini dengan pesona yang berbeda-beda gitu ya? ya. Jadi itu membentuk opini publik karena pada tahun yang pas lalu dulu saat masih kecil tuh kita tidak bisa menyampaikan opini kita. Kalau kita menyampaikan opini kita ya kita mau nggak mau hilang nanti, gitu. Agak serem Agak juga serem, ya. Serem ya. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, apalagi Iya, ada lebih media mudah. sosial gitu, Iya. masyarakat lebih mudah untuk menyuarakan pendapatnya gitu ya. Dan untuk sekarang karena pemilihan itu pasti kan juga di setiap partai kan pasti kita ada customer service lah ya namanya gitu. Jadi kita kan bisa menyampaikan pendapat kita lewat ke nomor customer service itu. Gitu. Baik, kan juga lewat pemasaran politik yang media sosial itu kan lewat komentar, Iya. lewat video-video yang di-share itu Iya. kan dapat membangkitkan opini Iya. publik juga dan memperkuat opini publik kepada pemerintahan juga. Iya. Kalau boleh satu pertanyaan lagi nih Pak, menurut Bapak Jansen, apakah dampak globalisasi tadi itu kan internet ya bentuknya? Nah, apakah internet ini tuh mendukung kampanye sebagai bentuk demokrasi negara kita, atau malah justru memanipulasi kampanye-kampanye tersebut? Kalau menurut saya ya itu pasti ada sisi mendukung dan pasti ada sisi manipulasinya. Karena kan internet itu pasti ini berkembang kan, setiap tahun dia berkembang. Dan dulu kalau menurut saya dulu itu dia membantu sekali dalam kita memasarkan politik ini dan juga menyebarkan politik ini. Kalau untuk sekarang kita bisa manipulasi politik karena semuanya itu sekarang sudah tersedia ya di internet, di alat-alat elektronik seperti itu. Dan sekarang itu baru muncul namanya AI dan kita pasti bisa dimanipulasi oleh AI itu sendiri tergantung dari bagaimana cara kita menggunakannya gitu. Oh, kayak ini ya yang ada di viral di TikTok yang Bapak Prabowo itu mereka juga menggunakan AI kan untuk ada beberapa oknum yang buat mereka tuh jadi gambar-gambar kartun yang berjoget Iya. gitu. Oh iya iya, Tapi hal itu juga bisa dapat berdampak negatif gitu ya, bisa disalahgunakan. bisa dapat negatif. Gambar apa wajah-wajah politisi gitu. Ya. Baik, sepertinya cukup ya Pak ya, cukup menjawab pertanyaan kita dan masyarakat yang sudah berkomentar. Maka dari itu kayaknya kita pamit undur diri dulu ya guys ya. Iya. Setelah 2 segmen hari Iya. ini ya, Dua segmen hari ini cukup panjang waktunya. dan cukup seru juga ya. Iya. Bapak Jansen boleh ikutan kita untuk tagline dulu? Boleh. Oke. Jadi tagline-nya begini Bapak. Kalau kita bilang matematik, dijawab mata-mata politik. Oke. Sambil gini ya Pak. Begini. Iya. 1, 2, 3. Matematik, mata-mata politik. Sebagai penutup, kami berharap teman-teman itu bisa mendapatkan manfaat dari channel matematik. Dan juga kami berharap bahwa teman-teman tidak hanya mengikuti pemberitaan mengenai politik, tetapi juga mengkritisi apa yang ada pada politik agar tidak dapat mudah dimanipulasi oleh politik. Teman-teman juga harus teliti dan peka terhadap internet yang semakin berkembang, supaya teman-teman tidak mudah untuk dibodohi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari channel Matematik, Mata-Mata Politik. Oke, jadi menurutku perihal kampanye capres-capres kemarin yaitu sangat masif dan sangat menghebohkan publik di mana setiap paslon tentunya mengerahkan strateginya masing-masing untuk meraih perhatian rakyat, meraih perhatian entah pejabat-pejabat mungkin atau lain-lainnya. Ada yang sampai sindir-sindir gitu, sampai ada yang dari melalui film-film tuh. Kayak namanya filmnya kemarin tuh Dirty Food itu ya. Jadi Dirty Food tuh kayak seolah-olah menyudutkan satu paslon. Entah itu dari siapa, saya tidak tahu. Intinya dengan media itu dan strategi-strategi lainnya dari paslon itu sangat menggemparkan publik dan pada seperti itu. Hanya mungkin apabila melihat kejadian yang kemarin-kemarin ya, tentunya
setiap paslon-paslon itu bisa bermain lebih tanda kutip bersih lagi, dan tidak ada yang melakukan hal-hal seperti kemarin-kemarin lagi, seperti menyudutkan salah satu pihak. Jadi semuanya harapanku berjalan dengan aman, lancar, dan tidak ada yang saling menjatuhkan ataupun menyenggol satu sama lain lah gitu. Jadi untuk di tahun ini kampanyenya itu menurutku cenderung lebih manipulatif karena mereka memang pintar sih cari caranya untuk masuk ke dalam targetnya, yaitu generasi kita kan, generasi Z. Nah, harapanku semoga teman-teman generasi kita yang mau mencoblos itu bisa lebih kritis terhadap menerima semua data-data yang ada di internet, gak harus menerima secara mentah-mentah gitu sih. Ya, menurut saya untuk pemilu yang kemarin itu saya cuma lihat dari di TV aja, di koran gitu, surat kabar. Kalau bedanya sama sekarang sudah meluas banyak ya. Kan ada di TikTok itu, Facebook, terus media sosial yang lain-lain kan banyak juga. Ya harapan saya ke depan seperti yang sekarang aja lah, bisa dikenal luas oleh masyarakat gitu.